Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Setiap malam, tepat pukul 12, suara cangkul menghantam tanah di pemakaman desa. Tak ada yang berani mencari tahu siapa yang menggali, karena semua orang tahu bahwa tak ada penguburan malam-malam seperti itu. Namun, ketika Bayu dan teman-temannya nekat mengintai dari kejauhan, mereka melihat sosok tua membungkuk di atas kuburan yang masih basah. Tapi ada yang salah. Mbah Wiryo, si penggali kubur, tidak sedang menggali untuk menguburkan jenazah. Ia sedang menggali untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Dan saat tanah semakin terbuka, sesuatu merangkak keluar, dengan mata kosong dan tubuh kaku seperti mayat yang baru bangkit. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan dan hamparan sawah, hiduplah seorang kakek bernama Mbah Wiryo. Ia adalah satu-satunya penggali kubur di desa itu. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap. Kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tajam seperti mampu menembus kegelapan malam. Mbah Wiryo tinggal seorang diri di gubuk kecil di dekat pemakaman desa. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ia mengabdi sebagai penggali kubur. Beberapa orang tua di desa mengaku sejak mereka kecil pun sudah melihat Mbah Wiryo menggali tanah untuk menguburkan jenazah. Setiap kali ada kematian, ia selalu datang lebih dulu ke pemakaman sebelum orang-orang lain tiba. Tangannya yang kurus dan kasar menggali tanah dengan cekatan. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta bayaran, dan tak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Namun, ada satu hal yang membuat warga desa merasa ngeri. Setiap malam, suara cangkul menggali tanah sering terdengar dari arah kuburan. Bahkan ketika tak ada orang yang meninggal, suara itu tetap ada. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip dari kejauhan, tetapi mereka hanya melihat bayangan Mbah Wiryo membungkuk, mencangkul tanah dengan gerakan monoton. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu yang baru pulang dari kota karena libur kuliah nekat ingin membuktikan sendiri rumor tersebut. Ia mengajak dua temannya, Dimas dan Rudi, untuk mengintai ke pemakaman. Mereka berjalan pelan di antara makam-makam yang sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Bayu berbisik pada teman-temannya bahwa mereka harus hati-hati. Mereka merunduk di balik nisan besar, mengintip ke arah gubuk Mbah Wiryo yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Lalu, terdengar suara cangkul menghantam tanah. Pelan-pelan, Bayu mengintip lebih dekat. Sosok Mbah Wiryo terlihat membungkuk, mencangkul kuburan yang tampaknya masih baru. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Tanah yang ia gali tidak mengarah ke bawah, melainkan seakan menggali untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak seperti tulang yang bergeser. Bayu menelan ludah. Matanya terpaku pada sesuatu yang menjulur dari dalam tanah. Sebuah tangan hitam kurus keluar perlahan, diikuti oleh kepala yang berambut panjang kusut. Makhluk itu merayap keluar dengan gerakan patah-patah, matanya kosong seperti mayat yang baru bangkit dari kuburnya. Rudi menjerit, lalu terpeleset mundur dan menabrak nisan di belakangnya. Suara itu cukup untuk membuat Mbah Wiryo berhenti menggali. Dengan gerakan perlahan, ia menoleh ke arah mereka. Bayu dan Dimas membeku, sementara Rudi sudah bangkit dan lari terbirit-birit. Mbah Wiryo menatap mereka tajam, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum biasa, melainkan senyum lebar yang membuat rahangnya terlihat seperti hampir copot. Kakek itu berbisik dengan suara serak, seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri. Kalian datang di waktu yang tepat. Bayu dan Dimas tak bisa bergerak. Tubuh mereka seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara di belakang Mbah Wiryo, makhluk yang baru saja keluar dari tanah kini sudah berdiri sempurna. Wajahnya pucat, kulitnya mengelupas di beberapa bagian, dan matanya kosong. Mbah Wiryo melanjutkan ucapannya dengan suara lebih pelan, tetapi menusuk hingga ke tulang belakang mereka. Kuburan ini butuh teman baru. Bayu akhirnya tersadar dari ketakutannya dan langsung menarik tangan Dimas. Mereka berlari sekencang mungkin, tak berani menoleh ke belakang. Suara tertawa Mbah Wiryo terdengar bergema di udara, disusul suara cangkul yang kembali menghantam tanah. Sejak malam itu, Bayu dan Dimas tidak pernah lagi berani mendekati pemakaman. Rudi, yang pertama kali lari,
jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya panas tinggi, sering mengigau, dan menyebut-nyebut nama Mbah Wiryo dalam tidurnya. Seminggu kemudian, Rudi meninggal. Ketika jenazahnya hendak dikuburkan, Mbah Wiryo sudah siap berdiri di dekat liang lahat yang baru saja ia gali. Tetapi kali ini, ada yang berbeda. Ada senyum tipis di bibirnya, seakan ia sudah tahu bahwa korban berikutnya telah datang. Dan malam itu, suara cangkul masih terdengar. Malam itu usai ledakan energi putih meredam kegelapan, desas-desus pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Keesokan harinya, pagi datang dengan kabut tebal yang seolah menyembunyikan luka mendalam malam sebelumnya. Warga desa, yang masih gemetar oleh bayang-bayang mimpi buruk, berkumpul di balai desa untuk mendiskusikan kejadian aneh dan mengerikan itu. Mereka saling bertukar cerita, mengenang suara cangkul yang tak pernah berhenti dan tatapan kosong Mbah Wiryo yang seakan mengundang nasib buruk. Di antara kerumunan itu, Andi dan Budi dengan berat hati menceritakan petualangan mereka di ruang bawah tanah pemakaman. Mereka menjelaskan tentang altar kuno yang memancarkan energi gelap dan simbol-simbol yang menggambarkan ritual jahat. Pendengar pun terpana, seolah-olah mendengar kisah dari dunia lain. Beberapa orang tua menggeleng, mengingat kembali cerita-cerita lama yang dulu dianggap sebagai dongeng belaka. Namun, fakta di hadapan mata mereka tidak bisa diabaikan. Sementara itu, di balik heningnya desa, Mbah Wiryo tampak menghilang secara misterius. Gubuk kecilnya kosong, seolah-olah sang kakek telah tersapu oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, suara cangkul yang menghantam tanah masih terdengar samar di malam hari, membuat setiap penduduk terjaga dan diliputi rasa ngeri. Ada yang berspekulasi bahwa tubuh Mbah Wiryo mungkin telah berubah wujud atau bahkan bergabung dengan kekuatan kuno yang pernah ia layani. Desa itu kini dihadapkan pada teka-teki yang sulit dijelaskan, antara kepercayaan lama dan kenyataan mengerikan yang harus mereka hadapi. Tak lama setelah pertemuan itu, seorang wanita muda bernama Rina, yang kehilangan ayahnya akibat penyakit misterius beberapa bulan silam, merasa terdorong untuk mencari kebenaran. Rina telah mendengar cerita-cerita tentang kutukan yang menimpa keluarga yang pernah terjerat kekuatan gelap di desa itu. Dengan tekad bulat, ia menyusuri jalan setapak menuju pemakaman, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mbah Wiryo dan rahasia di balik altar di ruang bawah tanah. Langkah kakinya terasa berat. Namun keberanian yang tumbuh dari keputusasaan mendorongnya untuk terus maju. Di malam yang baru, Rina kembali ke lokasi yang sama, kali ini ditemani oleh beberapa rekan yang juga ingin mengakhiri kutukan yang menyelimuti desa mereka. Mereka berkumpul di pinggiran ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik tumpukan batu nisan. Dengan lilin dan obor, mereka menuruni tangga sempit yang dipenuhi lumut dan debu sejarah. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam dunia yang dilupakan oleh waktu, di mana bisikan arwah-arwah lama seakan memanggil dari kegelapan. Setibanya di ruang bawah tanah, mereka disambut oleh pemandangan yang semakin menakutkan. Dinding batu dihiasi ukiran-ukiran kuno yang menceritakan tentang pengorbanan dan kebangkitan kekuatan yang telah lama terlupakan. Di tengah ruangan, altar besar masih menyimpan noda darah kering dan aura jahat yang perlahan menghilang, namun bekasnya masih terasa menusuk hati. Rina merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seperti mata-mata yang mengintai dari balik bayang-bayang. Dengan suara serak, ia mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan ritual yang pernah dijelaskan oleh sang hermit, dengan harapan bisa menutup kembali pintu yang telah terbuka selama ini. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang terdengar seperti nyanyian arwah. Angin berhembus kencang, mengibarkan lilin-lilin mereka seolah-olah mendekap keputusasaan yang mendalam. Di saat yang bersamaan, di atas permukaan tanah, suara cangkul Mbah Wiryo kembali terdengar, seolah mengingatkan bahwa meski ritual telah dilakukan, kekuatan jahat itu belum sepenuhnya lenyap. Langit mendung dan petir mulai menggelegar, seakan alam sendiri ikut merasakan pergolakan antara kebaikan dan kejahatan. Ritual itu berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Energi putih yang pernah menyapu kegelapan muncul kembali, menari-nari di antara asap dan debu. Namun, para pendeta muda itu tak gentar. Mereka terus melantunkan doa dan mantra, percaya bahwa pengorbanan mereka malam itu akan mengembalikan kedamaian yang lama hilang. Di antara jeritan angin dan gemuruh petir, muncul bayangan samar Mbah Wiryo, entah sebagai perwujudan penyesalan atau sebagai arwah yang terperangkap dalam kutukan. Tatapannya seolah menyampaikan peringatan, sebuah pesan bahwa kekuatan kuno itu terlalu besar untuk ditaklukkan dengan cara manusiawi. Akhirnya,
Setelah perjuangan yang seolah berlangsung sepanjang malam, sinar lembut pagi menyingsing membawa harapan baru. Bayangan itu perlahan menghilang, dan ruangan bawah tanah kembali sunyi, menyisakan hanya aroma lembab dan kenangan pahit. Para pendeta dan warga yang tersisa keluar dengan wajah pucat. Namun ada secercah keyakinan di mata mereka bahwa kutukan itu kini mulai teredam. Desa pun perlahan kembali bernafas. Meskipun kenangan malam-malam mencekam itu akan selalu terpatri dalam benak setiap orang. Meskipun upaya mereka telah mengurangi kekuatan jahat yang mengancam, kehadiran Mbah Wiryo dan rahasia gelap di balik kuburan tetap menjadi misteri yang sulit dijelaskan. Desa itu belajar untuk hidup berdampingan dengan bayang-bayang masa lalu, sambil terus memperingati malam ketika keberanian beberapa jiwa berhasil menghadapi kekuatan yang lebih tua dari waktu. Cerita tentang kakek penggali kubur dan malam-malam penuh teror itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan akan bahaya yang mengintai di balik kesunyian dan keabadian tanah yang telah menyimpan begitu banyak rahasia. Sejak ritual di ruang bawah tanah pemakaman selesai, desa perlahan kembali ke keadaan semula. Suara cangkul Mbah Wiryo tak lagi terdengar di malam hari, dan tidak ada lagi makhluk mengerikan yang merangkak keluar dari kuburan. Namun, meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati para warga. Gubuk Mbah Wiryo tetap kosong, tetapi sesekali beberapa orang mengaku melihat bayangannya berdiri di depan pintu, menatap ke arah pemakaman dengan tatapan kosong. Sebagian besar memilih untuk mengabaikan hal itu, berharap bahwa seiring waktu, kenangan tentang Mbah Wiryo dan kengerian yang menyertainya akan hilang dengan sendirinya. Namun, bagi Bayu dan Dimas, pengalaman itu tidak bisa dilupakan. Mereka masih sering dihantui mimpi buruk tentang malam ketika Mbah Wiryo tersenyum lebar di antara makam-makam, dan bagaimana suara cangkul itu menggema dalam kegelapan. Rasa takut itu semakin kuat ketika mereka menyadari bahwa setiap kali melewati pemakaman, mereka merasakan sepasang mata yang mengawasi dari balik pepohonan, meskipun tak ada siapapun di sana. Hingga suatu malam, sekitar sebulan setelah kejadian itu, seorang warga desa bernama Pak Harjo menghilang secara misterius. Ia terakhir terlihat pergi ke pemakaman untuk membersihkan makam istrinya saat senja. Ketika ia tidak kembali hingga larut malam, warga pun mulai mencarinya. Mereka membawa obor dan senter, menyusuri setiap sudut pemakaman dengan hati-hati. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara serangga malam dan desir angin yang menerpa daun-daun kering. Beberapa warga mulai berbisik bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan Mbah Wiryo, tetapi mereka segera menepis pikiran itu. Namun, tepat di tengah pemakaman, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di atas gundukan tanah yang masih basah, tergeletak cangkul tua berkarat, cangkul yang sangat mereka kenali sebagai milik Mbah Wiryo. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia merasa kakinya melemah. Dimas yang berdiri di sampingnya menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. "Kemana Pak Harjo?" tanya salah seorang warga dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Mereka mulai menggali gundukan tanah itu dengan tangan kosong, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keberadaan Pak Harjo. Tetapi saat tanah semakin terbuka, sesuatu yang jauh lebih buruk muncul di hadapan mereka. Di dalam liang lahat yang masih basah itu, mereka menemukan tubuh Pak Harjo. Wajahnya pucat, matanya terbelalak seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Namun, yang paling membuat mereka ketakutan adalah kenyataan bahwa tubuhnya tidak sepenuhnya utuh. Ada bekas cakaran panjang di lengannya, dan tanah di sekitarnya tampak seperti bekas perlawanan. Seolah-olah Pak Harjo telah mencoba keluar dari kuburnya sendiri sebelum akhirnya mati dengan sia-sia. Di tengah keheningan yang mencekam, angin malam berhembus lebih kencang. Dari arah hutan di belakang pemakaman, terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret, seperti seseorang yang berjalan tertatih-tatih di atas tanah berbatu. Warga desa menoleh ke arah suara itu, dan di bawah sinar bulan yang redup, mereka melihatnya. Sosok tua dengan pakaian compang-camping dan tubuh kurus kering berdiri di antara bayang-bayang pepohonan. Wajahnya setengah tertutup oleh rambutnya yang kusut, tetapi senyumnya masih terlihat. Senyum lebar yang tidak wajar, seakan-akan rahangnya akan copot kapan saja. "Mbah Wiryo?" Suara salah seorang warga hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dalam diam. Kemudian, perlahan, tangannya terangkat, dan mereka melihat cangkul lain di genggamannya, berkilat di bawah cahaya rembulan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, meniupkan bau busuk yang menusuk hidung mereka. Cahaya obor berkedip-kedip, dan dalam sekejap,
Sosok itu menghilang begitu saja, seakan lenyap ditelan kegelapan malam. Tanpa menunggu lebih lama, warga desa berlarian meninggalkan pemakaman, membawa tubuh Pak Harjo dengan ketakutan yang masih menyelimuti mereka. Malam itu, tak ada yang berani keluar rumah. Keesokan paginya, beberapa orang kembali ke pemakaman untuk memastikan apa yang terjadi. Tetapi saat mereka sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Gundukan tanah tempat Pak Harjo ditemukan semalam kini sudah tertutup kembali, seakan tak pernah digali sebelumnya. Cangkul tua yang mereka lihat semalam juga menghilang. Dan yang paling mengejutkan, gubuk Mbah Wiryo yang tadinya kosong kini kembali seperti semula. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan di dalamnya, ada sepasang sandal tua yang masih berdebu di dekat pintu, seolah-olah seseorang baru saja memakainya. Tak ada yang tahu pasti apakah Mbah Wiryo benar-benar kembali, atau apakah ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan. Tetapi sejak malam itu, suara cangkul kembali terdengar di pemakaman, menggema setiap tengah malam, seakan menggali sesuatu yang tak kasat mata. Dan di desa itu, orang-orang mulai berbisik dalam ketakutan. Kakek penggali kubur itu belum benar-benar pergi.